Hadirmu selalu ku nanti untuk mendekatkanku pada Ilahi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, damaikan hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sahabat TLT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang mulia ini Allah masih mampukan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tentunya dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang mulia, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahabat TLT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita menapak tilas bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu, tatkala perjalanan Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, kondisi di Makkah saat itu kondisi yang begitu mencekam, karena di waktu duha, di saat matahari baru naik sedikit, kumpul para pemuka-pemuka Quraisy saat itu. Berkumpulnya mereka salah satunya adalah merencanakan untuk membunuh Muhammad Rasulullah SAW. Semua bani dan kabilah-kabilah berkumpul. Akhirnya di dalam perkumpulan mereka di Darun Nadwa, datanglah seorang yang paruh baya, berdiri tegap, kemudian berpenampilan penuh karisma. Ditanya oleh salah seorang pemuka Quraisy dengan kalimat, "Mani Syekh?" Siapa Syekh ini? Kemudian dijawab, "Syekh min Najd." Dia adalah Syekh, salah seorang berparuh baya dari Najd. Kemudian seorang itu mengatakan, "Saya dengar ada sebuah perkumpulan, ada sebuah pembahasan yang sangat penting. Bolehkah saya bergabung?" Kemudian dipersilakan masuk. Nah, dalam perkumpulan ini, di mana semua kabilah kafir Quraisy berkumpul, para pemuka-pemuka besarnya, ketika mereka merencanakan untuk membunuh Muhammad Rasulullah SAW, ada salah satu kabilah mengatakan, bagaimana kalau kita tangkap Muhammad, kemudian kita taruh di dalam satu ruangan, kita ikat, kita kunci dengan rantai yang begitu besar, sampai akhirnya Muhammad terkurung dan nggak ada yang tahu di mana Muhammad berada. Kemudian Syekh dari Najd ini mengatakan, saya nggak setuju dengan hal ini, dengan usulan ini. Kamu tahu nggak bagaimana Muhammad? Kalau sampai Muhammad nanti kabur, berusaha melarikan diri dari pintu yang lain, kemudian dia berhasil meyakini orang-orang di sekitar Makkah, maka yang terjadi adalah mereka akan kembali berbalik menyerang kita. Akhirnya yang ada usulan yang kedua, bagaimana kalau kita mengasingkan Muhammad? Subhanallah, seorang yang dari Najd ini, Syekh min Najd ini mengatakan, saya pun gak setuju dengan usulan ini. Kamu tahu gak siapa Muhammad? Muhammad seorang yang pandai berkata-kata. Kalau orang mendengarkan apa yang dikatakan sama Muhammad, pasti akan luluh dan percaya dengan perkataan ini. Dan lagi-lagi saya nggak setuju dengan usulan ini. Tapi yang menariknya adalah ada seorang yang dikatakan zalim,
seorang yang dikatakan jahat, pemimpin kafir Quraisy, dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini seorang yang dikatakan sebagai Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian usulan Abu Jahal mengatakan, kalau memang seperti ini, coba kita kumpulkan dari semua kabilah, dari keturunan-keturunan di Arab, di Jazirah Arab ini. Kemudian mereka masing-masing mewakili, ada seorang pemuda yang ahli di dalam berpedang, memainkan pedangnya. Kemudian dari barisan ini, dari perkumpulan ini, dari perwakilan ini berkumpul kemudian membunuh Muhammad. Sampai akhirnya dari Bani Abdi Manaf pun tidak bisa menyalahkan kita semua. Bani Hashim pun tidak bisa menyalahkan kita. Akhirnya usulan dari Abu Jahal ini disetujui sama Syekh min Najd. Tahukah kita siapa Syekh min Najd ini? Dia adalah iblis yang sedang menyerupai sebagai sosok manusia. Bayangkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya iblis pun turun untuk membantu pasukan kafir Quraisy, para pemuka-pemuka kafir Quraisy yang berusaha membunuh Muhammad Rasulullah SAW. Ternyata perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ini bukan perjalanan yang penuh dengan kesenangan, kegembiraan, bukan. Kenapa? Karena perjalanan hijrah ini adalah perjalanan yang berat. Oleh karenanya, karena Nabi ingin hijrah di saat itu, Nabi pun gak sendirian. Nabi di siang hari mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Nabi sering mendatangi rumah kami di waktu pagi dan sore. Jarang sekali Muhammad datang ke rumah kami di waktu siang. Akhirnya pasti ada hal yang penting. Benar adanya. Rasulullah mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk menemaninya hijrah. Abu Bakar As-Siddiq sudah menduga dan berbahagia mendengarkan kabar ini. Karena Abu Bakar As-Siddiq juga sudah menyiapkan unta terbaiknya untuk menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Nah, siapakah orang-orang di balik ini yang membantu memudahkan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah? Pertama, ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan hijrah, kemudian anak dari Abu Bakar As-Siddiq bernama Asma binti Abu Bakar, dan dia mengambilkan ikat pinggangnya, yang dimana ada bekal diikat di dengan ikat pinggangnya. Makanya Asma binti Abu Bakar disebut sebagai Zatnatikain, dua ikat pinggang. Ini Asma binti Abu Bakar membawakan perbekalan untuk perjalanan hijrah dari Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada anaknya Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdullah bin Abu Bakar. Dia punya tugas di setiap hari. Abdullah bin Abu Bakar dia bolak-balik dari Makkah menuju Ghasur. Tujuannya adalah nguping. Kalau bahasa kita, mendengarkan percakapan para pemimpin kafir Quraisy, apa yang mereka bicarakan di saat itu. Abdullah bolak-balik dari Makkah menuju Ghasur. Ini jaraknya 5 kilo. 5 kilometer bolak-balik. Kemudian juga ada budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang ikut membantu, yang dia adalah sebagai penggembala kambing, bernama Amir bin Furaiha. Amir bin Furaiha tujuannya adalah dari Makkah menuju Ghasur pun sama, membawa kambingnya untuk apa? Di padang pasir kita tahu, tatkala kita melakukan perjalanan pasti akan ada cetakan kaki kita, tapakan kaki kita. Amir bin Furaiha bertujuan untuk menghilangkan tapak kakinya Abdullah bin Abu Bakar, untuk tidak diketahui apa yang dilakukan sama Abdullah bin Abu Bakar sebagai seorang yang memang sedang melakukan intelijennya, menguping atau mencari informasi yang terjadi mencari informasi dari para pemimpin kafir Quraisy yang terjadi di Makkah. Nah, ada satu lagi yang membantu perjalanan Abu Bakar As-Siddiq dan Muhammad Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Uraikid. Siapa dia? Dia adalah penyembah berhala. Dia masih kondisinya musyrikin.
Dan dia juga seorang budak dari Abu Bakar As-Siddiq yang dipercaya karena amanah ini. Diminta sama Abu Bakar As-Siddiq untuk membawanya dengan perjalanan-perjalanan yang mana Abdullah bin Uraikid terkenal sebagai seorang yang tahu perjalanan yang tidak orang lalui. Kalau bahasa kitanya adalah dia tahu jalan tikusnya lewat mana. Jalan-jalan yang biasa dilakukan para pedagang dari Makkah menuju Madinah ini jalur biasa. Tapi Abdullah bin Uraikid dia punya jalur lain, sehingga tidak ada satupun yang bisa mendeteksi keberadaan Abu Bakar As-Siddiq dan Muhammad Rasulullah SAW. Perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah ini perjalanan yang sangat luar biasa. Kepala Rasulullah SAW dijadikan sayembara. Siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati, maka akan diganjar dengan 100 ekor unta. Hikmah yang bisa kita ambil dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW adalah betapa besarnya perjuangan Rasulullah untuk membawa kita, untuk membawa umatnya agar senantiasa faham akan nilai-nilai tauhid yang disebarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah ini disebut Makkiyah, dan Quran yang diturunkan di Mekah adalah surah-surah berkaitan tentang tauhid. Oleh karenanya di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita lihat dan kita ambil ibrah yang begitu luar biasa dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana hijrah ini gak ringan, hijrah ini berat. Hijrahnya Rasulullah sampai iblis pun turun tangan langsung untuk membantu seorang yang paling zalim di zaman Rasulullah SAW, seorang yang paling jahat di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan disebut sebagai Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal. Kekuatan, kejahatan, kezaliman bersatu padu untuk menghalau bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya nggak heran bagi kita yang sedang melakukan hijrah dan banyak kesulitan, banyak halangan, banyak rintangan, bahkan merasa berat perjalanannya di saat hijrah minal zulumati ilan nur, dari hal yang gelap yang lalu yang kita pernah lakukan yang dulu kelam. Tapi yakinlah dalam perjalanan hijrah ini, dan bahwasannya memang masa lalu kita boleh kelam, tapi masa depan kita masih suci. Barakallahu fikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.